البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah kita membaca pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai rukun atau 4 rukun ketika beriman dengan takdir. Yang pertama adalah al-ilmu, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua adalah al-kitabah, bahwasanya segala sesuatu sudah tercatat. Yang ketiga adalah masyiah, bahwasanya semua yang terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang keempat adalah al-khalqu, bahwasanya semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang berikutnya halaman 41. Qala al-mu'allifu asbahullah fala yughnil hadar. Maka tidak cukup orang itu cuman berhati-hati. Maksudnya berhati-hati dan takdir itu enggak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun dia berhati-hati, kalau udah takdirnya tetap kena itu loh. Paham ya? Nah, cuman kita berusaha untuk menjaga kesehatan agar tidak sakit. Tapi kalau datang sakit tetap sakit walaupun udah berusaha. Ya kan? Nah, seperti itu. Kita lihat. La yughni hadar min qadarin. Ya kan? Tidak cukup untuk apa? Orang itu berhati-hati, waspada dari takdir. Nah, maksudnya enggak bisa. Ya, bagaimanapun udah takdirnya pasti kena. Falau qadarallahu 'alaika syai'an fala budda an yaqa. Sahih. Kalau seandainya Allah menakdirkan untuk sesuatu, pasti akan terjadi. Fa in kanal muqaddar 'alaik ma'siyatan tub ilallah. Kalau seandainya takdirkan kepadamu itu maksiat, maka tobatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Imtisalan li amrih, karena dalam rangka mengerjakan perintah Allah Ta'ala, haitsu qala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan tobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kenapa kok ketika ditakdirkan untuk maksiat dia harus segera tobat? Karena enggak boleh dia berhujan takdir tentang kemaksiatannya. Ini udah takdir Allah ini kok. Ditakdirkan maksiat ya maksiat, takdirkan taat ya taat, itu enggak boleh. Karena berhujan takdir itu diperbolehkan hanya ketika ditimpa apa? Musibah. Adapun maksiat enggak boleh. Nah, kita lihat. Wa in kana al-muqaddar musibatan fasbir 'ala qada'illah wa qadarih. Jika yang ditakdirkan itu adalah bentuknya musibah, maka sabarlah di atas ketetapan Allah dan takdirnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau terhadap keputusan atau ketetapan Rabbmu. Wa in kana al-muqaddar ta'atan fahmadhu 'alaiha. Jika yang ditakdirkan itu adalah ketaatan, maka pujilah Allah Ta'ala atas apa kenikmatan tersebut yang diberikan kepadamu. Paham ya? Maksudnya diperintahkan memuji kalau yang takdirkan itu berupa kenikmatan. Mafhum? Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Rabb kalian telah mengkabarkan atau mengumumkan, jika kalian berbuat syirik, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan untuk kalian kenikmatan untuk kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi orang bersyukur itu malah justru sumber ditambahkannya kenikmatan. Sedikit apapun yang kita dapatkan, syukuri. Ketika sedikit kita bersyukur, ketika banyak kita dapatkan, lebih bersyukur lagi. Makanya ada namanya sujud syukur. Namanya itu sujud syukur itu enggak harus sholat dia. Kapan dia dapat kenikmatan, di saat itu juga dia terharu atau dia rasa itu benar-benar nikmat, syukur, sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan tidak harus sholat ya, sujud syukur itu ya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Huwa qasama ahlus sunnati al-iradata ila iradatain. Ini yang sering antum dengar juga, mirip dengan apa? Barakallahu fiik, hikmah kemarin itu. Kali ini iradah itu hikmah, mirip pembagiannya. Dan sebagian mereka menjadikan satu juga. Iradah hikmah itu hampir mirip, hampir sama gitu loh. Sehingga mereka membagikannya atau membaginya jadikan satu. Kita lihat sini. Ahlus sunnah wal jamaah membagi iradah terbagi menjadi 2. Iradatun syar'iyyatun wa iradatun kauniyatun. Paham ya? Nah, kalau di atau bayan atau badal untuk iradatain berarti iradatun syar'iyyatin wa iradatun kauniyatin. Artinya pertama iradah syar'iyyah, kedua iradah kauniyah. Bedanya apa bedanya? Kita lihat nanti.
Wa minal furuqi bainahuma, termasuk perbedaan antara keduanya. Al-awwal, pertama, al-iradatu syar'iyyah, iradah syar'iyyah itu takunu fil mahbub, ya kan? Terjadi hanya pada perkara-perkara yang dicintai saja. Ini iradah apa? Syar'iyyah. Paham ya? Iradah syar'iyyah. Naam. Wal iradatul kauniyah, sedangkan iradah kauniyah takunu fil mahbub wa ghairul mahbub. Nah, wa ghairul mahbub. Sedangkan iradah kauniyah itu terjadi pada perkara yang dicintai dan perkara yang tidak dicintai. Ini kauniyah. Berarti lebih umum yang mana? Lebih umum kauniyahnya untuk masalah ini. Mafhum? Kemudian masalah kejadiannya terjadi atau tidak kita lihat. As-tsani, yang kedua perbedaannya. Al-iradah syar'iyyah qad taqa' wa qad la taqa'. Ya kan? Keinginan yang bentuknya syar'iyyah ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nanti dengan ayat lebih jelas nanti. Fallahu yuridul iman minan nas syar'an. Allah Ta'ala menginginkan agar semua manusia itu beriman secara syariat, ya kan? Dengan dalil yang ada, diperintahkan untuk beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Nam aminu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya kan? Perintah untuk bertakwa secara syariat diperintahkan. Wa lihadza qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena ini Allah Ta'ala mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, sekarang ibadah, permintaan agar mereka manusia beribadah, itu syariat atau bukan? Syariat. Tapi apakah semua orang beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Paham? Dan perintah untuk beribadah dicintai atau tidak? Dicintai. Berarti namanya iradah apa? Syar'iyyah. Nah, seperti itu. Wa hadza tahaqqaqa atau wa hadza tahaqquqi min ba'din nas la na'am kulluhum. Atau la kullihim. Kalau seandainya ini sebagai apa? Pengecualian untuk yang ba'din nas ini ya. Kata beliau, dan yang seperti ini telah terwujudkan yang namanya ibadah ini dari sebagian manusia dan tidak mereka semuanya. Paham ya? Tidak semuanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibaca fi'il madhi berarti nanti min hadza tahaqqaqa min ba'din nas la min kullihim. Takdirnya gitu. Yang seperti ini terwujudkan dari sebagian manusia, tidak mereka semuanya. Jadi ada yang beribadah dan tidak itu. Paham ya? Nah, al-iradatul kauniyah, sekarang yang iradah kauniyah bagaimana? La budda an taqa', pasti terjadi. Ini bedanya. Kalau syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau kauniyah la budda an taqa'. La budda artinya pasti. La budda itu pasti, an taqa' pasti terjadi. Itu kauniyah. Misal contohnya, annallaha yuridu min Zaidin al-iman fala yatakhallaf. Allah Ta'ala menginginkan dari Zaid itu keimanan. Fala yatakhallaf, dan tidak menyelisih, pengennya itu. Tidak menyelisih, tidak berpaling dari keimanan, itu pengennya. Paham ya? Tapi apakah pasti dia itu beriman? Belum tentu kan kalau Zaid, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya kan? Keimanan yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dicintai Allah Ta'ala tidak? Dicintai dan pasti terjadi. Berarti itu syar'iyyah kauniyah. Paham? Nah, wa arada min Abi Jahlin al-kufr, dan Allah Ta'ala inginkan dari Abu Jahal kekufuran. Terjadi enggak nih? Pasti terjadi. Sedangkan kekufuran dibenci atau dicintai? Dibenci. Berarti kauniyah ini, bukan syar'iyyah. Paham? Kauniyah bukan syar'iyyah kan? Kauniyah kan? Fala yumkin an yadkhul Islam, maka enggak mungkin dia masuk Islam. Fal iradatul kauniyah la budda an taqa', maka yang namanya iradah kauniyah itu pasti terjadi. Kalau kita simpulkan, iradah kauniyah itu pasti terjadi dan berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Kalau iradah syar'iyyah itu bisa terjadi, bisa tidak, tapi berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai saja. Itu mudahnya gitu ya. Nah, insyaallah mudah. Karena dulu orang kesulitan, kebingungan di sini. Masalah bedakannya itu bagaimana bedakannya itu loh. Nah, setelah kita baca, kita kaji, ternyata lebih enak tadi itu. Kalau kauniyah pasti terjadi. Kalau syar'iyyah bisa terjadi, bisa tidak. Kalau kauniyah perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Sedangkan kalau syar'iyyah pasti Allah Ta'ala cintai saja. Paham? Nah, kita lihat sini. Wal iradatul kauniyah yal mu'abbar anha bi masyiatillah, ya kan?
Nah, iradah kauniyah itu yang diungkapkan tentangnya dengan ungkapan masyiatillah, kehendak Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, ini ungkapan aja. Nah, karena mereka membeda-bedakan sebagian mereka, tapi ungkapan itu kadang-kala bisa dikatakan cuman beda ungkapan tapi maknanya sama gitu. Paham ya? Walihada yuqal masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Sahih kalau dengan ungkapan ini memang cocok. Oleh karena ini dikatakan masyaallah kan, apa-apa yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa-apa yang Allah Taala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Pasti semua kan itu kan? Yang dikehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Paham ya? Itu kauniyah. Nah, diungkapkan sama Syiah itu ungkapan lainnya. Qala Syafi'i rahimahullah taala, berkata Syafi'i rahimahullah taala, "Masyi'ta kana wa illam asya' wa masyi'tu illam tasya' lam yakun." Bagus sekali. Ini aslinya ada tambahannya, cuman beliau ringkaskan di sini. Satu ini. Artinya apa? Masyi'ta kana wa illam asya'. Semua perkara yang kau kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Ya enggak? Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang kita enggak ingin. Tapi kalau sudah dikehendaki Allah Ta'ala pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Kita pengennya enggak sakit. Tapi Allah Ta'ala menghendaki sakit, ya pasti sakit. Seperti itu. Wa masyi'tu illam tasya' lam yakun. Dan apa saja yang kita kehendaki, jika engkau tidak menghendaki ya Allah, lam yakun, tidak akan terjadi. Kita pengennya macam-macam kan, pengen ini, pengen itu. Tapi kalau belum dikehendaki enggak akan terjadi. Ya kan? Ada orang jauh-jauh pergi, nah barakallahu fiik, sampai ke luar negeri atau kemana mencari pasangan misalkan, ya kan? Nah, ternyata enggak lama kemudian, jauh hari kemudian ternyata dapatnya tetangganya. Maksudnya seperti misal seperti ini, itu sesuatu yang memang Allah Ta'ala nakdirkan itu loh. Paham ya? Makanya ungkapan jodoh di tangan Allah itu benar memang. Paham ya? Maksudnya di bawah takdir Allah Ta'ala gitu loh. Paham ya? Nah, sehingga kadang-kala ada orang sampai nyebrang ke pulau sebelah, pulau mana, ternyata dia dapat tetangganya. Ada juga seperti itu modelnya. Karena memang pasangan itu semua ditetapkan semuanya, cuman ada yang sudah dapat pasangannya, ada yang belum. Tapi pasti akan dapat. Paham ya? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tadi itu, semua perkara yang kita inginkan itu kalau Allah Ta'ala belum menghendaki enggak akan terjadi. Tapi semua perkara yang sudah dikehendaki Allah Ta'ala, walaupun kita enggak pengen, pasti terjadi. Itu udah perkara yang bisa dikatakan nggak bisa dipungkiri sudah. Paham ya? Nah, seperti itu. Sudah dibangun secara prediksi manusia kuat sekali bangunannya, pondasinya kokoh, tapi ternyata Allah Ta'ala inginkan roboh gitu loh. Padahal secara prediksi manusia kan kuat bangunannya, kokoh gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi memang harus kita yakini seperti itu. Fungsinya apa? Untuk menenangkan pikiran, menenteramkan hati. Kadang orang usaha sudah prediksinya untung, sukses usahanya, tanam modal, ya kan? Ternyata di luar prediksi karena Allah Ta'ala nggak menghendaki. Ya kan? Ada yang orang santai cuman iseng-iseng aja jualan makanan, ternyata laris. Akhirnya nambah lagi, laris lagi. Karena Allah Ta'ala udah menghendaki gitu loh. Memang itu semuanya sebutkan dalam ayat itu fungsinya apa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Artinya apa? Agar kalian itu tidak terlalu bangga dengan apa-apa yang telah kalian dapatkan. Bangga boleh tapi jangan terlalu. Karena yang kita dapatkan berdua dunia ini akan hilang semua gitu loh. Dan jangan kalian terlalu putus asa terhadap yang perkara yang terluputkan dari kalian. Karena perkara yang terluputkan saat ini belum tentu nanti terluputkan lagi gitu loh. Sekarang mungkin belum dapat, nanti mungkin dapat itu loh. Bisa dipahami? Itu fungsi beriman takdir tadi itu. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu. Dalam surat Al-Hadid ya. Nah, barakallahu fiik. Na'am, seperti itu. Kita lihat sini, wal iradatul kauniyah wa syar'iyyah, yang gabung ini iradah kauniyah syar'iyyah, yastami'ani fi haqqil mu'min at-ta'i'. Sahih. Terkumpul pada hak orang yang beriman dan orang yang taat. Sekarang, orang yang beriman, keimanan cinta itu tidak dicintai. Masuk kauniyah dan syar'iyyah. Nah, keimanan orang yang beriman terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti kauniyah syar'iyyah double. Paham? Fallahu arada syar'an, Allah Ta'ala menghendaki secara syariat. Wa kaunan, dan Allah Ta'ala menghendaki secara apa? Secara kaunan, secara takdir min Abi Bakar al-iman, dari Abu Bakar keimanan. Dan terjadi. Makanya syar'iyyah kauniyah imannya Abu Bakar ini. Paham? Arafna dzalika li anna Abu Bakrin amin. Ya kan? Kita mengetahui hal tersebut karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman beliau. Paham? Nah, seperti itu. Wa taftariqani fi haqqil kafir, dan akan terpisah kauniyah syar'iyyah ini pada orang kafir.
Fallahu yuhibbu minal kafir iman. Allah Ta'ala menginginkan dari orang kafir beriman, ya kan? Tapi kalau orang kafir diinginkan beriman, enggak terjadi kan? Nah, karena tidak terjadi tersebut, maka masuknya ini nanti, nah barakallahu fiik, misalkan apa ya? Imannya Abu Jahal sebagai contoh aja. Imannya Abu Jahal mana ini masuknya? Nah, tidak masuk dua-duanya atau bagaimana? Imannya Abu Jahal. Kita perhatikan dulu, imannya Abu Jahal, ya kan? Keimanan dicintai Allah Ta'ala, ya kan? Kemudian na'am barakallahu fiik, kauniyah juga dicintai, ya kan? Tapi tidak terjadi. Nah, imannya Abu Jahal sini dikatakan syar'iyah kauniyah atau enggak syar'iyah kauniyah? Atau kita balik dulu, afan ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beriman, ya kan? Nah, itu jelas apa? Syar'iyah kauniyah. Karena terjadi, ya kan? Kufurnya Abu Bakar waliyadzubillah. Kekufurannya Abu Bakar. Bukan kauniyah, bukan syar'iyah. Karena apa? Dia benci dan enggak terjadi. Ya kan? Nah, sekarang kalau imannya Abu Lahab, Abu Jahal, imannya tok loh ya. Itu namanya syar'iyah. Ya kan? Karena untuk bilang kauniyah karena enggak terjadi gitu loh. Ya kan? Paham salah ya? Nah, barakallahu fiik. Ini memang harus ada berpikir dikit itu loh. Aslinya mudah cuma harus menerapkannya itu loh. Nah, wa taftariqani fi haqqil kafir, ya kan, dan terpisah dari haknya orang kafir. Fallahu yuhibbu minal kafir al-iman. Allah Ta'ala mencintai dari orang kafir itu beriman. Wa yuriduhu minhu syar'an, dan menginginkan darinya secara syariat. Bima'na annahu amarahu bih. Dengan makna bahwa Allah Ta'ala perintahkan orang kafir itu agar beriman. Lakin akan tapi ma aradalahul iman kaunan. Tapi Allah Ta'ala tidak menginginkan secara apa? Secara kauniyah untuk orang tersebut. Tidak beriman berarti kan? Wala waffaqahu lahu, dan tidak memberikan taufik kepadanya li ilmihi annahu laysa ahlan iman. Karena ilmunya Allah Ta'ala bahwasanya dia itu bukan orang yang ahli untuk beriman. Bukan orang yang pantas untuk beriman. Paham ya? Sehingga dia tidak beriman juga. Seperti apa? Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan? Itu enggak beriman. Paham ya? Nah, sehingga kalau kita katakan barakallahu fiik, syar'iyah kauniyah kan enggak tepat. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau menurut sini yang disebutkan sini taftariqan, dalam artian enggak syar'iyah, enggak kauniyah di situ. Paham ya? Seperti itu. Tapi yang sebagian sebutkan tadi itu untuk memudahkan aja. Karena kaitannya itu kalau syar'iyah itu kan yang dicintai, kauniyah yang dicintai dan dibenci dan pasti terjadi. Ya kan? Sekarang Abu Lahab, ya kan, diperintahkan untuk beriman. Ya kan? Tapi ternyata ditakdirkan tetap enggak beriman. Sedangkan keimanan dicintai kan? Nah, itu berarti masuknya dalam kategori apa? Syar'iyah. Kenapa? Karena bisa terjadi, bisa enggak. Ternyata enggak terjadi. Ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kalau dengan definisi di sini disebutkan wa taftariqan fi haqqil kafir. Terpisahkan dua-duanya pada orang kafir. Berarti mungkin dari sisi apa? Pasti tidak terjadi dari itu mungkin. Sehingga maksudnya kauniyah syar'iyah yang sifatnya apa? Tidak terjadi tadi yang diambil. Maksudnya imannya Abu Lahab, imannya Abu Talib itu kan pasti enggak terjadi itu loh. Sehingga kauniyah kan masuknya karena pasti enggak terjadi itu loh. Nah, seperti itu. Dan juga barakallahu fiik, masuknya kalau untuk imannya tok itu syar'iyah. Karena tidak terjadi. Nah, ya memang ini harus kalau menurut beliau terpisah pada kedua-duanya, tapi kalau kita perhatikan cuma satu aslinya. Nah, kita lihat wa qad dalla fi babil qadar unasun wa hara fihi akharun. Dan sungguh telah sesat dalam masalah takdir ini beberapa manusia dan yang lainnya pun ikut juga di dalamnya. Nah, kita ambil dikit lagi. Wan nasu fil qadar ala salati aqsam. Manusia dalam masalah takdir terbagi menjadi 3. Nah, yang ma'ruf yang sering antum dengar kelompok apa? Al-Qadariyah kan? Nah, itu Al-Qadariyah, kemudian Ahlus Sunnah, kemudian Al-Jabriyah. Nanti kita lihat sini. Al-qismul awal, pembagian yang pertama dulu, Nufatul Qadar, yaitu kelompok yang meniadakan takdir. Wahum mayusammuna bil qadariyatil mu'tazilah, yang mereka dinamakan dengan apa? Qadariyah Mu'tazilah namanya, yang meniadakan takdir. Jadi hamba berbuat itu
Nah, bukan karena takdir Allah Ta'ala, murni perbuatan hamba, murni kehendak hamba. Nah, itu qadariyah namanya. Paham? Nah, padahal kita berbuat dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum, dikatakan juga an-nufat. Dikenal dengan qadariyah nufat yang meniadakan total. Wa hum majusu hadil ummah, yang mana qadariyah digelari dengan majusinya umat ini. Kira-kira kenapa? Karena qadariyah ini meyakini masing-masing hamba menciptakan perbuatan sendiri. Sedangkan hamba banyak atau tidak? Banyak, berarti meyakini banyak pencipta. Ada pencipta selain Allah Ta'ala, ya kan? Nah, Majusi itu meyakini di dalam semesta ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan itu cahaya, nur. Pencipta kejelekan, dulmah, kegelapan. Berarti mirip atau tidak? Mirip, meyakini ada pencipta selain Allah Ta'ala. Maka digelari Al-Qadariyatu dalam hadis itu, li hadisi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, qala, beliau berkata, al-qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Jika mereka sakit, enggak perlu dijenguk mereka. Jangan kalian jenguk mereka. Dan jika mereka mati, maka jangan barakallahu fiik, disaksikan syahadat mereka. Salat jenazah mereka. Maksudnya enggak perlu disolatkan jenazah mereka. Karena ini nanti yang yang bisa dikatakan masuknya itu kategori untuk hardikan mereka. Akhrajahu Abu Dawud. Kemudian qadariyah sendiri terbagi menjadi dua. Sebelum kita baca pada pertemuan yang akan datang, ringkaskan dulu, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nufatul qadariyah. Jadi nufat ini yang meniadakan ilmu. Yang sudah kita lewati kemarin tuh, yang dipelopori sama Ma'bad al-Juhani. Mengatakan Allah Ta'ala tidak mengetahui perbuatan seorang hamba kecuali setelah terjadinya perbuatan tersebut. Jadi Allah Ta'ala nggak punya ilmu. Nah, ini yang dikafirkan para ulama. Ini kata para ulama sudah habis orang-orangnya. Masa-masa sudah habis. Jadi generasi nggak ada lagi penerusnya. Yang ada qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui perbuatan hamba, cuman hamba itu berbuat tanpa kehendak Allah Ta'ala itu. Jadi kita berbuat itu nggak ada kehendak dari Allah Ta'ala. Murni kehendak hamba itu. Itulah yang masih ada. Paham ya, seperti itu. Nah, nanti kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang juga. Karena nanti ada syubhat, ada bantahannya juga nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.